Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin, kita memuji Tuhan. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami,
tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Mazmur 41 ayat 2-4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunkanlah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan. Epistel kita pada hari ini diambil dari Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Kita membaca secara responsoria. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Yesus, aku tahu musuh
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada ibadah kita hari ini, yang menjadi khotbah, diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-9, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan akan kami bacakan buat kita. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba, tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya.
Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset?" Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bahkan anak-anak sekolah minggu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah keterbatasan akibat ketakutan kita, kecemasan kita, ternyata kita tetap mau dan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menerima penghapusan dosa dari Tuhan, dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sembari kita selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya dan bekerja untuk membantu dunia ini. Karena saat ini kita sudah menyerah dan berserah, hanya lewat kekuatan Tuhanlah kita dapat diselamatkan, bahkan keluar dari pergumulan yang masih berkepanjangan akibat pandemi COVID-19 ini. Kita bersyukur di tengah kegalauan itu, kecemasan itu, Tuhan masih menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan menggembalai kita. Tuhan menuntun kita, menunjukkan jalan mana yang harus kita lalui. Tuhan memberikan imunitas tubuh yang kuat kepada kita, sehingga kita masih bisa dapat melawan corona yang mau datang, mau hinggap ke tubuh kita. Lewat kekuatan dari Tuhan, perjalanan hidup kita masih bisa kita jalani sesuai dengan arahan dari Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, dan kita yakini selalu menyertai dan memberikan yang terbaik kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, manusia itu dilahirkan bahkan berkembang sebenarnya bukan atas dirinya sendiri, tetapi dilahirkan sesuai dengan kehendak Allah. Allah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan sejak kita dalam kandungan.
Allah bekerja kepada kita semua. Sekali lagi bahkan tak kala kita masih dalam kandungan kita, kandungan ibu kita. Kita dilahirkan itu juga atas pengetahuan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menentukan arah perjalanan kehidupan kita. Semua manusia sama di hadapan Tuhan, terlahir tanpa membawa apapun dalam kehidupan dunia ini. Perjalanan hidup manusia diarahkan dan ditentukan oleh Allah. Diarahkan dan ditentukan oleh Allah. Manusia hanya dapat menjalaninya saja. Ditentukan dan diarahkan oleh Tuhan, manusia hanya menjalani hidupnya saja. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam catatan Perjanjian Lama, ketika Allah mengangkat orang yang dipercayainya untuk memimpin kehidupan bangsa Israel, masa-masa teokrasi itu, ketika Allah secara langsung memerintah dan memimpin orang Israel, Allah dengan hikmatnya mengangkat orang yang dia percaya untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Kita mengenal nama Saul yang konon dipilih dan ditentukan oleh Allah, diurapi oleh hamba Tuhan yang kehadirannya bukan atas dirinya sendiri. Saul diberikan kesempatan untuk menjadi raja dan pemimpin bagi umat Israel. Hanya saja sekali lagi Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengarahkan, bukan atas pikiran Saul. Dia hanya menjalani saja. Tak kala kehidupan watak kemanusiaan yang hadir dalam diri Saul, Tuhan tidak mau memperpanjang tanda kutip masa kerajaannya. Lalu Allah berinisiatif untuk mengangkat dan menggantikan Saul dan memilih Daud yang tidak dipertimbangkan, yang tidak dipikirkan sebelumnya, karena Daud adalah orang yang kecil, orang yang tidak berwibawa menurut ukuran manusia. Bahkan bisa dikatakan Daud tidak mempersiapkan dirinya untuk pengganti Saul. Saul akan digantikan, tetapi dia tidak memberi begitu saja kerajaan itu. Itu sebabnya dia berontak dan bahkan ingin membunuh Daud yang konon dia ketahui akan menggantikan dia. Sebenarnya dari sifat kemanusiaan, Daud yang menggantikan tanda kutip seolah-olah mengalahkan Saul yang akan memegang mahkota kerajaan. Dia mampu melakukan apa saja, bahkan untuk membumi hanguskan seluruh kehidupan Saul dan keturunannya. Tetapi Daud adalah hamba Tuhan. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Daud adalah manusia yang diarahkan dan ditentukan, digembalai oleh Tuhan dengan segala keterbatasannya. Itu sebabnya Daud selalu memohon petunjuk, memohon kekuatan dari Tuhan untuk menahkodai kerajaan Israel ketika itu. Bapak Ibu saudara-saudara, lewat perikop kita ditambah sebuah pengalaman rohani yang mungkin sebelumnya tidak kita ketahui. Dari kitab 1 Samuel dan 2 Samuel ini, kita mengetahui apa dan bagaimana perjalanan kehidupan kerajaan Israel. Siapa-siapa yang hidup di sana,
bagaimana perjalanan mereka, siapa-siapa yang menjadi tokoh dalam kerajaan itu. Daud yang dipilih oleh Tuhan ternyata juga adalah berhati mulia. Dia tahu apa sebenarnya rencana Saul bagi dia. Dia tahu Saul itu jahat terhadap dirinya. Tetapi sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, pikiran itu, pengetahuan itu, rasa itu tidak serta-merta dia tunjukkan, bahkan dia tidak kembangkan sifat itu untuk menggerogoti pikirannya. Mari kita lihat perikop ini. Daud sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan tidak ingin membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Ternyata Daud juga mempunyai catatan pertemanan yang luar biasa dengan Jonatan. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 20, bagaimana persahabatan yang baik antara Daud dan Jonatan. Tak kala Saul ingin membunuh Daud, justru anak Saul sendirilah yang ingin menyelamatkan Daud. Justru Jonatan yang adalah anak Saul, anak kandung Saul, tidak ingin Daud celaka. Lalu dia melindungi Daud. Dan tak kala Daud sudah menjadi raja. Kalau kita baca 1 Samuel 31 ayat 2 sampai dengan 6, ternyata Saul dan Jonatan tewas di pegunungan Gilboa ketika melawan Filistin. Raja dan anaknya Yonatan terbunuh ketika itu. Sebenarnya tidak ada lagi yang mau dipikirkan oleh Daud karena Saul dan Yonatan sendiri pun sudah meninggal, terbunuh di pegunungan Gilboa melawan tentara Filistin ketika itu. Hanya saja Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi Daud yang berhati mulia itu, dia selalu mengingat kebaikan Jonatan tanpa mengingat kejahatan Saul. Dia mengedepankan perbuatan baik yang dilakukan oleh keluarga Saul, yakni Jonatan. Tetapi membuang jauh-jauh perbuatan niat jahat daripada Saul. Itu sebabnya di awal perikop ini Daud dengan niat baiknya mencari masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Walau Daud tahu Saul dan Yonatan itu sudah terbunuh, tetapi dia masih terpikir masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul. Dia ingin menunjukkan, membalaskan kebaikan Jonatan. Dia ingin menyerahkan, memberikan kasih setia lewat berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Dalam 2 Samuel 4 ayat 4, Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa ada seorang yang bernama Ziba yang ketika itu adalah pembantu kerajaan Saul, menyelamatkan anak dari Yonatan, cucu daripada Saul yang bernama Mephiboset, menyelamatkan dari peperangan itu. Hanya saja Alkitab mencatat dia terjatuh lalu cacat seumur hidup. Ketika Daud mencari siapa keturunan Saul, lalu ia menemukan yang bernama Ziba itu dan memanggilnya kepada Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi? Seorang raja yang berkuasa penuh, yang diurapi oleh Tuhan, memanggil Ziba yang konon adalah seorang pembantu. Lalu Daud bertanya, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Lalu
Ziba menerangkan masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Ternyata jawaban Ziba tidak cukup hanya mengatakan ada namanya Mefiboset, tetapi dia masih menambahkan yang cacat kakinya. Entah apa yang menjadi melatar belakangi Ziba sehingga dia turut serta menyatakan bahwa cucu daripada Saul, bahwa anak daripada Yonatan yang bernama Mefiboset itu adalah cacat. Tetapi Daud yang tidak pernah melihat, memikirkan apa dan bagaimana keadaan orang yang dia inginkan, begitu mendengar nama Mefiboset tersebut, dia menyuruh orang-orangnya untuk pergi dan menjemput dia ke Lodebar dari keluarga Makhir. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, perikop ini sangat luar biasa untuk ukuran kehidupan manusia saat ini. Seorang raja yang berkuasa dengan ketulusan dan kesucian, kemurnian hatinya menerima begitu saja seorang yang bernama Mefiboset yang konon adalah cucu dari lawan politiknya, yang konon adalah cucu dari orang yang ingin membunuhnya, tetapi anak dari sahabatnya yang menurut Ziba dan memang benar dia cacat tidak bisa berjalan, tetapi ketulusan hati Daud membawa dia ke istana dan bahkan makan minum bersamanya. Mefiboset tidak pernah bermimpi untuk itu. Mefiboset tidak pernah berharap kejadian itu. Walaupun dia tahu bahwa kakeknya adalah seorang raja dan ayahnya adalah putra mahkota daripada Saul. Tetapi kehidupan itu sudah berlalu. Konon dia sudah menderita akibat meninggalnya Saul dan Yonatan. Dan dia hidup dengan cacatnya. Tetapi sekali lagi, perjalanan hidup manusia hanya diarahkan dan ditentukan oleh Allah. Dengan keadaan cacat sekalipun, Mefiboset masih bisa hidup dan hadir di istana Daud yang begitu megah. Dan Daud dengan segala kerendahan hatinya mau dan sudi menerimanya, walaupun Mefiboset berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Sekali lagi, Mefiboset tidak pernah berharap, tidak pernah bermimpi, bahkan kejadian itu bagaikan mimpi di siang bolong menurut dia, karena seorang raja yang berkuasa telah mengangkat dia, menjemput dia dengan segala keterbatasannya untuk hidup bersama-sama dengan raja, makan minum setiap harinya di istana seorang raja. Daud yang dikaruniai oleh Tuhan, Daud yang berhati mulia telah dipakai oleh Tuhan untuk mengangkat derajat kehidupan seorang yang difabel, yang berkebutuhan khusus di luar pikirannya. Bahkan di luar pikiran Ziba sekalipun yang setiap hari mengetahui, bahkan di luar pengetahuan si Makhir bin Amiel yang telah mengasuh Mefiboset tersebut. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Itulah yang terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa pesan yang berharga yang bisa kita bawa pulang, yang bisa dapat kita imani, yang bisa kita bawa hidupi dalam cerita dari perikop khotbah ini? Topik minggu kita mengangkat topik kepedulian terhadap disabilitas, kepedulian kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
kepedulian terhadap orang-orang yang tidak sesempurna kita. Bisa saja itu dibawa lahir, bisa saja itu akibat alam, bisa saja itu akibat peperangan sama seperti Mefiboset dalam perikop ini. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita harus ingat, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin terlahir cacat dan ingin berkebutuhan khusus. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan itu. Dan tidak ada seorang pun yang hidup nyaman dengan keadaan itu. Sama seperti Mefiboset tidak pernah berharap itu. Tetapi itulah perjalanan kehidupannya. Tetapi itulah yang terjadi dalam kehidupannya. Lalu apa dan bagaimana reaksi kita dalam menghadapi kehidupan orang-orang yang difabel tersebut, orang-orang yang berkebutuhan khusus. Hampir bisa dipastikan Daud sebagai seorang raja, ketika dia mengedepankan kewibawaan, kewenangannya sebagai raja, itu mustahil bisa dia lakukan. Tetapi kita harus mengatakan, karena hidupnya diarahkan dan ditentukan oleh Tuhan, jadilah Daud menjadi contoh yang luar biasa kepada kita untuk memperhatikan, untuk melayani, untuk menuntun, untuk membantu orang-orang yang kita sebut difabel tersebut atau yang berkebutuhan khusus. Saat ini di tengah-tengah kehidupan dunia yang menghargai hak asasi manusia, sudah ada larangan untuk menyebut orang yang cacat. Tidak baik lagi mengatakan, mengkategorikan orang lain cacat. Walaupun dia terkadang tidak punya tangan, walaupun dia terkadang tidak punya kaki, walaupun dia tidak bisa melihat. Tetapi oleh kesepakatan dunia ini, mereka tidak lagi kita sebut menjadi orang yang cacat, tetapi adalah orang yang berkebutuhan khusus. Dia mempunyai kebutuhan khusus. Seandainya dia tidak bisa melihat, dia membutuhkan tuntunan untuk berjalan. Seandainya dia tidak mempunyai tangan, dia juga rindu dituntun oleh orang-orang yang punya tangan. Seandainya dia tidak punya kaki, dia juga ingin dituntun agar bisa berjalan, sama seperti orang-orang yang mempunyai kaki. Dan yang paling utama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat perikop ini, ketika kita bersyukur mempunyai kehidupan jasmani yang sempurna, kita mempunyai tangan dua, kaki dua, mata dua, mulut satu, hidung lengkap, tidak ada yang kurang. Marilah kelengkapan kita, kesempurnaan kita, mau mengajak orang yang berkebutuhan khusus tersebut untuk juga dapat menikmati hidup yang layak, sama seperti kita yang sempurna bentuk tubuhnya. Tugas kita sebagai orang-orang yang sempurna adalah memberi apa yang menjadi hak mereka. Perikop ini mengingatkan kita, Daud tahu bahwa dalam istananya, dalam kehidupannya masih ada sisa-sisa harta, kepemilikan daripada keluarga Saul yang tidak layak dia ambil. Itu sebabnya dia mencari dan mencari siapa keturunan Saul. Walaupun Mefiboset adalah orang yang cacat, dia dengan ketulusan hatinya memberikan apa yang menjadi hak dia. Sebenarnya tidak ada kekuatan keluarga Saul untuk menuntut itu kepada Daud. Karena Daud sudah menjadi raja. Tetapi sekali lagi, sebagai raja yang diarahkan, ditentukan oleh Allah, dia mau menyerahkan apa yang tidak menjadi miliknya dan menyerahkan itu kepada orang-orang yang layak menjadi pemilik harta tersebut. Itu sebabnya tugas kita yang utama adalah memberi apa yang menjadi hak mereka. Jangan berpikir untuk mengambil hak-hak orang yang difabel itu. Jangan mengambil, menguasai
hak-hak orang yang berkebutuhan khusus tersebut. Seandainya pun mereka tidak tahu, seandainya mereka tidak melihat, tapi jangan terbayang oleh kita untuk menggelapkan tanda kutip apa yang menjadi kepunyaan mereka. Dan tugas kita yang kedua adalah membantu mereka di tengah kebutuhan khusus mereka. Kita mempunyai mata yang terang benderang, tuntunlah orang yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa melihat. Kita mempunyai kaki dan tangan yang lengkap, tuntunlah saudara-saudara kita, orang-orang yang tidak mempunyai tangan, yang tidak mempunyai kaki. Jangan sampai kita yang mempunyai tangan, justru orang yang tidak punya tangan yang lebih gemar memberi daripada kita. Jangan sampai orang yang berkebutuhan khusus yang tidak mempunyai kaki, justru lebih rajin untuk memuji dan memuliakan Tuhan daripada kita yang mempunyai kaki yang jelas. Dan tugas kita yang ketiga adalah mengarahkan jalan mereka. Jangan sampai mereka yang mengarahkan kita. Kita yang penglihatan kita adalah terang menderang, tahu dan mengerti jalan yang akan kita jalani. Sementara orang yang difabel, yang berkebutuhan khusus, yang tidak bisa melihat, tidak tahu sebenarnya arah jalan mana yang dia akan lalui. Sekali lagi, jangan sampai orang yang berkebutuhan khusus tersebut, yang tidak bisa melihat, justru mengarahkan langkah kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang harus berkebutuhan khusus. Bersyukurlah kalau sampai hari ini kita diarahkan, ditugaskan oleh Tuhan untuk membantu dan mengarahkan kehidupan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus tersebut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami, membuat pedoman kehidupan kami. Di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan telah memberikan kesempurnaan tubuh kepada kami. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, sama seperti Daud yang Tuhan ingatkan, agar dia tidak mengedepankan kesewenangannya sebagai seorang raja, tetapi membuka hatinya untuk memberikan apa yang patut dia berikan kepada keluarga Saul. Dan dia menemukan seorang cucu Saul, anak Yonatan yang cacat. Daud dengan segala kesucian hatinya memberikan apa yang menjadi hak dari Mefiboshet, dan bahkan mengajak dia untuk hidup bersama-sama di istana. Itulah menjadi contoh tiruan yang luar biasa kepada kami. Di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini, terkadang kami juga berhadapan dengan orang-orang yang harus berkebutuhan khusus di tengah-tengah dunia ini. Walau kami tahu tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin terlahir berkebutuhan khusus. Tetapi itulah jalan kehidupan mereka. Biarlah kami orang-orang yang tidak berkebutuhan khusus ini menjadi penuntun, penolong kepada mereka. Biarlah kami juga memberikan apa yang patut menjadi hak mereka, untuk tidak sebaliknya, untuk tidak membawa suatu atau bahkan mencederai kehidupan mereka. Biarlah kami, orang yang tidak berkebutuhan khusus ini, membantu dan mengarahkan kehidupan saudara-saudara kami yang harus berkebutuhan khusus. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Lewat kekuatan dari Tuhan bersama dengan Tuhan, kami akan tampil menjadi orang-orang yang bisa membantu saudara-saudara kami, baik yang berkebutuhan khusus ataupun yang tidak berkebutuhan khusus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan buat persekutuan pada hari ini. Engkau telah memberkati seluruh jemaat-Mu, bahkan yang berkebaktian di rumah hari ini. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup jemaat-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami memohon, biarlah Tuhan yang menyertai. Engkau tahu Tuhan seluruh pergumulan dunia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tahu dan Tuhan mampu melakukan yang terbaik untuk segera melenyapkan pandemi COVID-19 ini
dari kehidupan dunia ini, khususnya dari kehidupan para umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, HKBP Bonang Indah ini. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 716 mulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan yang kita kumpulkan dapat kita serahkan melalui para penatua atau sentua wake masing-masing, atau menyerahkan kepada sekretariat gereja kita, atau bahkan mentransfer ke rekening gereja HKBP Bonang Indah. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.